Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Saleh dari kelas PKO 2A NIM 2005-134941, mata kuliah Budaya Melayu Riau. Di sini saya akan membuat ujian akhir semester yang berjudul tentang pantang larang. Pantang larang orang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan atau turun-temurun. Pantang larang orang tua bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat diterapkan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Setiap pantang larang mempunyai arti tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang-orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Melanggar pantang larang samalah dengan tidak mendengarkan nasihat. Setiap kaum atau bangsa yang ada di dunia ini mempunyai adat dan tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, setiap kaum mempunyai berbagai kebudayaan dan corak hidup yang berbeda-beda. Hal ini memang jelas, karena pada saat ini kita semua dapat melihat hal ini dengan nyata. Kita tidak perlu melihat ke tempat lain lebih jauh. Karena di negara kita sendiri pun terdapat berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai adat dan tradisi yang berbeda. Bangsa Melayu dahulu meninggalkan bermacam-macam kepercayaan yang di dalamnya mengandung berbagai pantang larang. Tunjuk ajar yang halus dan nasihat yang berguna bagi anak cucunya yang belum berpengalaman dalam kehidupan mereka. Pantang larang diamalkan oleh masyarakat Melayu bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Pantang larang juga diamalkan karena pantang larang merupakan harta pusaka atau warisan dari nenek moyang mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk mengamalkannya dan menurunkan tradisi tersebut kepada anak-anak atau cucu-cucu mereka. Setiap pantang larang mempunyai arti tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang-orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang, semalah dengan tidak mendengarkan nasihat. Orang tua kita pada zaman dahulu memang banyak pantang larang. Ada yang mengatakan pantang larang itu membebankan, tetapi ada saja pantang larang yang masih diamalkan. Namun, sekarang ini masyarakat Melayu tidak begitu aktif mengamalkan pantang larang. Ketika mereka mengetahui bahwa adanya pantang larang semata-mata untuk memberi petunjuk dan kadangkala menakutkan, mereka sudah mengubah persepsi dan menganggap bahwa pantang larang itu tidak benar. Namun tidak semua orang beranggapan demikian, hanya sebagian saja. Dan ada juga beberapa pantang larang yang telah mereka ubah. Sedangkan Nufnang 2007 dalam mengklarifikasikan pantang larang menjadi yang pertama, ada pantang larang di dalam hutan, dan yang kedua, ada pantang larang bagi anak-anak. Yang ketiga, ada pantang larang di sungai. Yang keempat, ada pantang larang ketika duduk. Yang kelima, ada pantang larang ketika makan. Yang keenam, ada pantang larang bagi laki-laki. Yang ketujuh, ada pantang larang bagi perempuan. Contoh-contoh pantang larang orang Melayu. Yang pertama, pantang larang bagi bayi. Yang pertama, dilarang mencubit mulut bayi. Akibatnya bayi tidak selera makan. Logikanya, kulit bayi masih sensitif. Jika dicubit pasti terasa sakit dan memar. Yang kedua, ada tidak boleh meletakkan bayi di atas lutut. Akibatnya akan sakit perut. Logikanya dikhawatirkan bagi bayi tersebut akan jatuh. Yang ketiga, tidak boleh mencium pipi bayi saat bayi sedang buang air besar. Akibatnya wajah bayi akan terlihat masam. Logikanya akan mengganggu konsentrasi bayi yang sedang buang air besar. Yang kedua, ada pantang larang bagi perempuan. Dilarang menjahit pada waktu malam. Akibatnya akan sial. Logikanya untuk menjaga kesehatan mata supaya tidak menjadi kabur dan menghindari tangan agar tidak tertusuk jarum. Yang kedua, ada dilarang memakai pakaian basah.
Akibatnya badan berkurap, logikanya dikhawatirkan akan masuk angin. Yang ketiga, dilarang memotong kuku di waktu malam, akibatnya akan sial, logikanya dikhawatirkan akan terpotong dagingnya. Yang ketiga, ada pantang larang bagi laki-laki. Yang pertama, dilarang bersiul di dalam rumah, akibatnya ular akan masuk ke rumah, logikanya menjaga ketentraman rumah dari keributan. Yang kedua, dilarang mengintip orang mandi, akibatnya mata ketumbit, logikanya karena biasanya ketika mandi orang tidak berpakaian. Yang ketiga, dilarang buang air kecil di atas busut atau bukit, akibatnya buruk kemaluan, logikanya menjaga adab dan kebersihan alam sekitar. Dan kesimpulan dari materi saya adalah disadari atau tidak oleh manusia. Masyarakat Melayu, pantang larang sangat melekat dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya dari generasi ke generasi yang mengamalkan pantang larang secara turun-temurun. Dengan kata lain, mulai dari orang tua, dewasa, remaja, hingga anak-anak mengamalkan pantang larang yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Pantang larang kerap kali dipatuhi oleh masyarakat Melayu, karena menurut orang Melayu, melanggar pantang larang samalah halnya dengan tidak mendengarkan nasihat. Sekian hasil dari video saya, jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.